Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Belajar dari Rumah yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan, dudu padane. Hai anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Bapak Sunarto, biasa dipanggil Pak Narto. Saat ini Bapak mengajar kelas 5 di SD Negeri Kartini 1, Kota Cirebon. Baik anak-anak, karena pandemi belum berakhir di negara tercinta Indonesia, tidak bosannya Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk mematuhi anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Tentunya kalian tidak asing lagi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian M yang ketiga, menjaga jarak minimal 2 meter. M yang keempat, mengurangi kegiatan di luar rumah. Artinya, kalau kalian tidak penting sekali, bukan karena belajar, jangankan belajar, kalian harus tetap di rumah. Misalnya kalian ingin jajan, tangguhkan dulu. Ini yang namanya mengurangi kegiatan di luar rumah. Kemudian M yang terakhir, tidak kumpul-kumpul, artinya menghindari kerumunan. Kalau ada kerumunan, sudah, jangan mendekat. Yang paling tepat saat ini, kalian tetap berada di rumah supaya tidak terpapar virus corona. Baik anak-anak, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, biar Pak Narto pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi Bapak bacakan, insya Allah kegiatan belajar dari rumah hari ini akan berjalan dengan lancar. Untuk semangat kalian semua yang ada di rumah, bila perlu nanti sambil berdiri nih, ya, yel-yelnya Pak Narto beri contoh dulu. Saya mau sukses, saya bisa sukses, saya pasti sukses. Yes, diakhiri dengan tepuk tangan. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya mau sukses, saya bisa sukses, saya pasti sukses. Yes. Itu anak-anak. Mudah-mudahan yel-yel yang Pak Narto buat bisa memberikan motivasi kepada kalian semua, khususnya anak-anak kelas 5 dimanapun kalian berada. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini masih tema 1, yaitu organ gerak dan organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 ya, kita sudah sampai subtema 2, manusia dan lingkungan. Dan nyampe pada pembelajaran 3, materinya apa saja? Persebaran kepadatan penduduk, suku bangsa, dan agama di Indonesia. Materi yang kedua, menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai luhur Pancasila. Kalian kalau fokus menyimak pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, kalian tentu akan mampu
Yang pertama, kalian mampu membandingkan jumlah penduduk di suatu daerah dengan benar. Kemudian kalian pun akan mampu menyebutkan 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Kalian pun akan mampu menyebutkan 5 suku bangsa yang ada di Indonesia. Tujuan yang keempat, kalian pun akan mampu menuliskan ide pokok dari sebuah paragraf. Yang terakhir, kalian juga mampu menjelaskan nilai-nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Nah, baik anak-anak, kalian tentunya tahu banyak sekali penduduk ya di Indonesia. Apa sih sebenarnya pengertian penduduk? Kita lihat. Pengertian penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Ruang tertentu. Geografi itu apa? Permukaan bumi. Misalnya kita nih ada di kota Cirebon. Ya, di kota Cirebon kalau dalam peta ada ya permukaan bumi ya. Yaitu geografinya kita di kota Cirebon. Selanjutnya ini adalah persebaran penduduk di Indonesia. Kalau kalian perhatikan warna dari bawah itu menunjukkan sudah padat tuh, merah. Semakin ke atas, warna semakin ke atas, itu semakin kosong penduduknya. Jadi yang bawah merah itu paling padat, kemudian yang di atas hijau itu paling kosong penduduknya. Berarti kalau dilihat dari peta ini, kira-kira pulau mana yang terpadat? Ya, betul. Pulau Jawa. Itu terpadat. Nanti kita lihat ya, uraian atau tabel berikut ini. Nah, ini anak-anak kebetulan Pak Natok sudah punya data tabel persebaran penduduk di wilayah Indonesia tahun 2020. Nah, ini pembagiannya ya. Di Pulau Jawa nih, perhatikan tadi betul tidak sih terpadat? Ternyata jumlahnya di Pulau Jawa ada 151,6 juta jiwa. Jadi kalau kita jiwa satuannya 151.600.000 jiwa. Nah, ini karena dalam bentuk juta ya. Juta maka ditulisnya 151,6 juta. Presentasinya berapa? Presennya dari seluruh jumlah 56,1. Nah, Pulau Jawa itu banyak provinsi ya. Yang terpadatnya di mana? Nah, ini anak-anak terpadat di Provinsi Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu terbanyak penduduknya ya. Kemudian yang kedua, Sumatera. Sumatera ada 58,6%. 58,6 juta. Ya. Presennya ada 21,08. Mohon maaf nih kalau Pak Narto kurang atau sedikit salah membacakannya karena memang mata Pak Narto ya. Kemudian tertingginya di mana nih di Pulau Sumatera tuh? Tertingginya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Ini Sulawesi, Pulau Sulawesi ada 19,9 juta. Presennya 7,36%. Tertingginya ada di Sulawesi Selatan. Kemudian Pulau Kalimantan. Berapa nih Pulau Kalimantan? 16,6. Berapa persen? 6,15%. Tertingginya di mana nih? Di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada 15 juta. Berapa persen dari total jumlah penduduk Indonesia? 5,54. Tertinggi adalah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, yang terakhir Maluku dan Papua. Ada, kalau tidak salah, 0,6 juta atau 600.000 jiwa. Ya,
Berapa persen? Hanya 3,17%. Tertingginya di mana? Ada di Provinsi Papua. Nah, ini anak-anak jumlahnya berapa nih? Coba 270,2 juta. 270 juta 200.000 jiwa. Itu tahun 2020. Nggak tahu tahun 2021. Pak Nato belum ngecek. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Tadi persebaran penduduk, sekarang peta persebaran suku bangsa. Nah, ini kalian bisa ngamati sendiri ya, tanda-tandanya nanti. Ini Pak Narto ada baik suku bangsa di Indonesia yang ada di Jawa nih, asli dari Pulau Jawa. Apa? Ya, ini dari Pulau Jawa, sukunya terkenal suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia, paling banyak di Indonesia. Ya, ada di mana-mana, tapi aslinya dari Pulau Jawa. Yang kedua, nah ini pulau apa anak-anak? Seperti ini. Ya, betul, Sumatera. Ya, ada suku apa? Suku aslinya. Ya, ini dia, suku Batak. Tapi sebetulnya banyak, ya, banyak. Bukan Batak saja. Ya, nanti kalian bisa baca di buku halaman 56. Selanjutnya, ini pulau apa coba? Ya, betul, Kalimantan. Nah, ini kira-kira apa nih? Ini sekalian dengan pakaian adatnya nih. Pulau Kalimantan, suku Dayak, ya. Tidak hanya suku Dayak, masih banyak suku-suku asli yang ada di Kalimantan. Lanjut. Apa nih? Ini Pulau Sulawesi, ya. Ada suku Toraja, ya. Kemudian, oh ya tadi sudah anak-anak persebaran suku-suku yang ada di Indonesia. Kemudian ini peta persebaran agama di Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, sekarang ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Apa saja? Ada Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Hindu, Konghucu. Itu lihat ada tanda-tandanya ya. Kalian bisa melihat kira-kira yang terbesar umat apa atau agama apa. Kita lihat uraiannya nih. Islam, luar biasa. Ada 86,7% dari jumlah total penduduk Indonesia. Berarti terbesar pemeluknya agama Islam. Yang kedua, Protestan. Protestan itu Kristen Protestan ya, dari Kristen tadinya di adat terpecah Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Ini hanya 7,6%. Kemudian Katoliknya, nah ini ya 3,13%, Hindunya 1,74%, Buddhanya 0,77%, dan yang terakhir Konghucu 0,03%. Ini kurang dari 100%, sisanya adalah lain-lain. Lain-lain apa? Mungkin ada mimbar kepercayaan, animisme, dinamisme, tapi itu tidak diakui sebagai agama. Nah, itu anak-anak persebaran. Nah, sekarang kita masuk ke ide pokok. Pengertian ide pokok itu apa? Ya, ide pokok adalah gagasan yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Kalau kalian membaca paragraf, apa sih yang akan diceritakan? Pokoknya apa? Nah, itu namanya ide pokok. Caranya bagaimana? Cara mengetahuinya, cara menemukannya. Ini dia anak-anak. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Ya, kalau ada 3 paragraf, baca dulu tuh tiap paragrafnya. Langkah keduanya, temukan kalimat utamanya. Langkah ketiga, baru kita tentukan inti dari kalimat utama. Ya, kalau kalian mau nuliskan semua boleh, kalimat utama termasuk ide pokok boleh, kalau di intinya saja juga boleh. Nah, ini coba kita latihan. Ini ada sebuah teks, ya. Ada sebuah teks. Kerukunan antar umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain.
Nah, biasanya kalau tidak salah, Bapak dan Ibu guru sebelum Panato sudah mengajarkan tuh, ada deduktif, induktif, ya. Ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat. Ini apa nih ide pokoknya? Kalau yang di garis bawah, yang berwarna kuning, itu kalimat utama. Kalimat utama ditulis dengan lengkap. Namanya juga kalimat utama. Ya. Nah, sedangkan ide pokoknya kita ambil intinya dari kalimat utama. Coba apa nih? Ya, kerukunan umat beragama terbentuk berkat adanya toleransi beragama. Itu anak-anak sedikit mengulas tentang bagaimana cara kalian untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Kita lanjut ya. Ini kalau tadi ada agama, ada persebaran penduduk, ada suku bangsa yang bermacam-macam, kita harus tahu nilai-nilai luhur Pancasila supaya tidak ada pertengkaran. Apa saja sih? Nah, ini ada tabelnya. Yang pertama, sila pertama. Bunyinya kalian udah tahu lah, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini saling menghormati, nilai luhurnya saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama. Sila kedua, kalian sudah tahu pasti ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai luhurnya pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia. Jadi kita jangan saling mengajak tuh kalau ada maaf, ada pengemis dan sebagainya, anak itu cacat, tidak boleh ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua sama ya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, nilai luhurnya apa? Cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan diri sendiri, tinggalkan dulu. Kita utamakan kepentingan bersama. Kepentingan yang lebih besar yaitu kepentingan bangsa Indonesia. Yang keempat, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa nilai luhurnya? Kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Makanya pemilihan presiden sekarang sejak tahun 2006 ya kalau tidak salah itu dipilih oleh rakyat secara langsung. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil dan gemar menolong orang lain. Anak-anak ini baru satu, sebetulnya banyak nilai-nilai luhur. Kalian harus mengamalkannya supaya tidak ada perdebatan, tidak ada pertengkaran antar suku, antar penduduk, ya, antar agama. Kalian harus melaksanakan ini. Nilai-nilai luhur Pancasila kita. Anak-anak, dari sekian banyak yang Bapak jelaskan, yuk kita simpulkan nih, apa saja belajar hari ini. Apa yang kita dapat? Yang pertama, penduduk Indonesia ternyata tahun 2020 sudah berjumlah 270.200.000 jiwa. Yang kedua, Pulau Jawa merupakan pulau yang terpadat penduduknya, terbanyak. Tadi berapa persen? Hampir lebih dari 50%. Ya. Kemudian yang ketiga, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Yang keempat, ide pokok adalah gagasan yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang terakhir, nilai-nilai luhur Pancasila merupakan landasan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Anak-anak, itu pelajaran hari ini dari Bapak. Kita coba ya, sebelum Panato akhiri, nanti kalian tugas nih. Boleh kalian foto dulu, boleh ya. Ini Panato tidak bahas. Kalau kalian memperhatikan dan mengulang pelajaran, mengulang video ini, pasti kalian bisa menjawab. Ya, diulang ini anak-anak. Nah ini ya, ada 5 soal ya tadi ya. Yang di atas ada 4, ya. Yang di atas ada 4 ya. Diulang. Mohon maaf. Nah ini anak-anak ya. Silakan. Jawabannya ada semua di PowerPoint tadi yang Panato jelaskan. Nanti kalian minta dinilai oleh guru wali kelas masing-masing. Oke? Siap ya? Jangan lupa, tiap hari kalian harus
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang mengajar. Nah. Baik anak-anak, sebelum Pak Narto akhiri, ada sedikit pesan dari Bapak. Yang pertama, kalian harus selalu bangga menjadi warga negara Indonesia dengan keberagamannya, dengan penduduknya yang besar. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Baik anak-anak, itu pelajaran hari ini. Bapak akhiri, kalian tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan supaya kalian tidak terpapar virus corona. Sekian saja, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.